Selamat berjumpa kembali para fans dari Telekomentator Science. Saat ini kita bersama kembali dengan Mas Zulkaida Akbar, peneliti Indonesia yang saat ini sedang berada di University of Virginia di Amerika Serikat untuk meneruskan penelitiannya di bidang fisika. Mas Zul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Zul, sehat-sehat di sana, Mas Zul? Alhamdulillah, sudah masuk musim dingin di sini. Udah. Terus ini kan baru saja Thanksgiving, Mas Zul. Bagaimana ini suasana di sana selama Thanksgiving? Thanksgiving di sini mirip seperti mudik Lebaran, Mas. Kalau di Indonesia, Mas. Jadi crowded dan macet. Oke, yang penting Mas Zul sehat-sehat deh. Kalau nggak gitu kan kita repot nanti memperoleh informasi mengenai fisika, dunia fisika ini. Mas Zul, kita udah bikin beberapa episode sebelumnya dan kita lihat bagaimana antusiasme ya para penonton dari acara ini untuk mengikuti dan juga mengetahui ya, terutama orang-orang awam seperti saya untuk belajar mengenai fisika yang sangat menarik sekali. Tapi kalau kita telah episode-episode sebelumnya, kebanyakan itu berdasarkan dari salah satu dari 4 interaksi dasar ya yang kita kenal di fisika, yaitu gravitasi itu. Kita berbicara mengenai bagaimana manusia ke bulan, mengenai gravitasi itu sendiri, mengenai black hole itu kita udah bahas. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk merambah ke interaksi dasar berikutnya, Mas Zul, yang menarik sekali. Ini mungkin sedikit terhubung dengan dengan suasana Thanksgiving di mana keluarga berkumpul di Amerika Serikat. Tentunya apabila mereka berkumpul ada tradisi, kalau nggak salah saya lihat ya, orang-orang Amerika itu nonton acara football game gitu. Kalaupun tidak bisa berkumpul saat ini oleh karena pandemi atau 1-2 hal lain, orang sekarang masih bisa seperti saya melakukan komunikasi dengan Mas Zul ini ya. Kita melakukan Zoom meeting walaupun dari dunia yang berbeda, satu di Indonesia, satu di Amerika, kita masih bisa berkomunikasi. Nah, ini terkait teknologi ini dengan elektromagnetisme, menurut saya nih Mas Zul. Tetapi Mas Zul, mungkin langkah pertama yang saya kepingin tahu Mas Zul, itu sejarahnya bagaimana sih elektromagnetisme ini dianggap menjadi salah satu interaksi dasar di fisika? Iya, betul. Jadi seperti yang tadi Mas bilang ya, bahwa elektromagnetisme itu dari 4 gaya fundamental, elektromagnetisme, gravitasi, listrik, nuklir lemah, dan nuklir kuat, itu yang termasuk paling awal ditemukan ya. Kalau nuklir lemah dan nuklir kuat itu kan umurnya masih muda, belum 100 tahun lah ditemukan lah. Nah, ini elektromagnetisme itu sudah ada ratusan tahun, kemudian ada di sekitar kita. Dari dulu waktu kita SD, kita sering main penggaris mika, gesek-gesek ke rambut, kemudian narik kertas kecil-kecil kan, sampai kemudian yang tadi Mas bilang, hampir semua teknologi yang ada di sekitar kita, dari radio, handphone, televisi, itu berbasis atas interaksi elektromagnetisme. Jadi saya bisa bilang bahwa penopang peradaban modern ini ya elektromagnetisme gitu. Nah, kalau terkait sejarahnya, kayaknya lebih enak saya bagi jadi 3 tahapan nih ya. Nah, tahap pertama itu dulu itu ratusan tahun yang lalu itu orang sudah mengenal listrik dan magnet, tapi terpisah, Mas. Jadi gaya listrik orang udah lihat petir apa segala macam, oh itu terkait listrik. Magnet juga sama, orang udah kenal magnet, ada batu-batuan yang kok bisa menarik logam gitu, bisa menarik besi dan sebagainya gitu kan. Tapi itu masih terpisah. Sampai ada 2 orang nih pionir nih. Yang pertama itu namanya Hans Christian Ørsted. Dia lagi ngasih kuliah. Dia membuat demo tentang listrik, ngalirin listrik. Nah, jam tangannya kacau. Jamnya itu gerak-gerak ininya gitu, jarumnya gitu. Lalu dia mikir, loh kok bisa jam tangan saya bisa kacau gini kan? Nah, lalu dia menyimpulkan bahwa listrik yang mengalir ternyata bisa menjadi magnet. Nah, itu penemuan nggak sengaja dari Hans Christian Ørsted. Nah, orang kedua yang penyumbang besarnya itu juga namanya Michael Faraday. Nah, kalau Michael Faraday ini kayaknya kita juga dulu waktu sekolah mungkin juga pernah melakukan eksperimennya. Jadi ada batang magnet, ini kemudian ada kumparan, lilitan kawat gitu, silinder. Batang magnetnya dimasukin, keluar masuk, ternyata bisa menimbulkan listrik. Jadi Michael Faraday menyimpulkan bahwa loh ternyata mainin magnet
keluar masuk kumparan kok bisa jadi listrik gitu. Nah, itu yang jadi basis generator listrik yang generator ya yang kita kenal sekarang ini gitu, turbin segala macam gitu kan. Nah, Hans Christian Ørsted menyimpulkan bahwa listrik bisa menimbulkan magnet. Michael Faraday bisa menyimpulkan bahwa magnet bisa menimbulkan listrik. Nah, itu awal mula kita mengenal istilah elektromagnetism. Jadi listrik dan magnet itu ternyata dua hal yang terkesan berbeda, tapi ternyata serupa gitu. Yang satu bisa saling mempengaruhi yang lain. Nah, ini kita sudah kenal mungkin 200-300 tahun yang lalu ya tentang listrik dan magnet. Tapi itu baru fenomena-fenomena saja, Mas. Fenomena, magnet bisa menimbulkan listrik yang teknologinya jadi pembangkit listrik kan. Dan listrik bisa menimbulkan magnet. Nah, itu babak pertama. Nah, babak kedua, itu muncul tokoh yang namanya James Maxwell. Maxwell ini yang, ini ada fenomena bagus, tapi asal mulanya dari mana sih kok bisa seperti itu gitu. Lalu James Maxwell yang membuat persamaan Maxwell yang menerangkan bagaimana perubahan medan listrik bisa menimbulkan medan magnet dan bagaimana perubahan medan magnet bisa menimbulkan medan listrik. Nah, kalau Mas cari persamaan Maxwell itu salah satu persamaan tercantik dalam fisika, Mas, katanya, Mas. Karena begitu persamaan itu keluar, kalau orang fisika kan suka istilahnya suka simetri ya. Simetri itu jadi perubahan medan listrik bisa menimbulkan medan magnet, perubahan medan magnet bisa menimbulkan medan listrik. Nah, itu yang merumuskan itu Maxwell. Nah, ketika Maxwell merumuskan teorinya, cantik, tapi apa benar gitu kan? Nah, lalu beberapa tahun kemudian muncul orang yang namanya Hertz. Nah, itu juga kita kenalkan kalau kita berbicara frekuensi. Berapa sih frekuensi? Misalkan nih, listrik di rumah kan harus bolak-balik ya, PLN kan harus bolak-balik. Kalau Mas tanya orang PLN, berapa frekuensinya? Itu kalau di seluruh dunia sekitar 60 Hertz. Jadi satuan frekuensi kan. Nah, itu nama orang. Nah, Hertz kenapa begitu terkenal? Hertz yang pertama kali membuktikan dari persamaan Maxwell tadi, perubahan medan listrik menimbulkan medan magnet, perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik. Ini yang pertama kali membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik. Jadi kan medan listrik berubah menimbulkan medan magnet. Ada perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik dan seterusnya merambat. Nah, yang pertama kali membuktikan itu namanya Hertz. Jadi, ada loh gelombang elektromagnetik yang terdiri dari gelombang listrik dan gelombang magnet saling berubah nilainya tapi merambat dengan sangat cepat. Nah, ini Hertz. Dan yang kecepatannya ini ternyata kalau dihitung dari persamaan Maxwell itu kecepatannya ternyata 300 juta meter per sekon, 3 kali 10⁸. Kecepatan yang ternyata cahaya. Ya, yang ternyata loh kok angkanya kok kayak familiar gitu. Kayak dari mana angka ini familiar? Ini kan kecepatan cahaya kan? Nah, dari situ mulai menimbulkan pertanyaan. Kok bisa sama gitu? Nah, later on orang ternyata cahaya itu ya terdiri dari gelombang elektromagnetik gitu. Jadi kalau kita melihat cahaya merah dari laser, hijau atau cahaya putih dari matahari, ternyata itu isi cahaya itu adalah gelombang listrik, medan listrik dan medan magnet cahaya itu sebenarnya. Nah, mulai kan terjadi penyatuan fisika gitu kan, dari fenomena-fenomena yang awalnya terpisah, cahaya kan ya beda dengan listrik dan magnet gitu. Ternyata cahaya itu gelombang elektromagnetik. Nah, dari situ mulai ini luar biasa sekali sampai akhirnya salah satu orang pertama yang berhasil membuat teknologi dari penemuan Hertz itu ya yang namanya Marconi. Marconi adalah orang yang pertama kali membuat radio. Jadi implementasi teknologi pertama dari keberadaan gelombang elektromagnetik itu ya Marconi itu tadi kan, dari kalau gitu ini kayaknya bisa dipakai untuk mengirim informasi deh. Jadi orang ngomong mic misalkan nih, orang ngomong pakai mic, getarannya bisa dikonversikan jadi listrik magnet, lalu bisa
dikirim lewat antena, sampai berkilo-kilometer jauhnya, nanti dikirim oleh receiver melalui antena penerima itu, Mas. Jadi ini babak kedua, yaitu babak pertama tadi kan listrik magnet sebagai fenomena terpisah, lalu kemudian orang menemukan perubahan medan listrik bisa menimbulkan medan magnet dan sebaliknya. Nah, babak kedua ini ketika James Maxwell merumuskan persamaan Maxwell, yang mana ternyata dari persamaan itu bisa dihitung, loh kok kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Orang jadi tahu cahaya itu ternyata adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian muncul teknologi-teknologi abad waktu itu ya, dari telegram, kemudian radio gitu. Nah, itu babak kedua, Mas. Lalu babak ketiga itu yang paling baru, yang belum ada 100 tahun. Itu ketika awal abad 20 orang menemukan fenomena kuantum. Nah, tadi kan kok sama dengan cahaya. Jadi ini ceritanya agak beda lagi, tapi nanti nyambung. Nyambung karena fisika itu saling sambung menyambung sebenarnya. Dan ini yang menarik, Mas Ul. Ya, jadi kita sekarang tadi kan ada sangkut pautnya dengan cahaya ya. Sekarang kita berbicara cahaya dulu gitu. Jadi cahaya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, dari waktu itu kan cahaya gelombang ya. Memang gelombang elektromagnetik gitu kan. Terdiri dari listrik dan magnet sebenarnya cahaya itu kalau dibedah. Nah, lalu awal abad 20 Max Planck termasuk Albert Einstein itu kemudian mengembangkan teori kuantum yang salah satu penemuan pentingnya adalah cahaya ini ternyata dualisme. Dia bisa bersifat cahaya tapi bisa juga bersifat partikel. Nah, jadi cahaya itu bisa bersifat gelombang, bisa juga bersifat partikel. Yang mana eksperimen yang ternyata menemukan bahwa cahaya itu bersifat partikel adalah efek fotolistrik. Dan ini yang dijelaskan oleh Einstein sebenarnya yang pertama yang mempropos itu gitu, bahwa cahaya itu terdiri dari kumpulan-kumpulan partikel yang disebut dengan foton. Nah, karena tadi cahaya ternyata yang selama ini kita kenal sebagai gelombang ternyata bersifat partikel, yaitu terdiri dari kumpulan partikel yang namanya foton. Kemudian elektromagnetik tadi kan ternyata mirip dengan cahaya kan, kecepatannya sama gitu kan. Nah, babak ketiga ini kemudian teori-teori tentang elektromagnetik ini dijelaskan dalam kerangka kuantum. Nama teorinya itu QED, Quantum Electrodynamic. Nah, ini yang menjadi landasan di penelitian fisika partikel saat ini, bahwa kita menjelaskan gelombang elektromagnetik itu pun baik cahaya tampak atau yang tidak tampak seperti ultraviolet, infrared, segala macam gelombang, semua spektrum gelombang cahaya ini, semua spektrum gelombang elektromagnetik ini terdiri dari kumpulan-kumpulan partikel yang namanya foton. Dan itu yang menjadi landasan di semua akselerator partikel atau penelitian fisika partikel dengan menggunakan teori quantum electrodynamic. Nah, ini orang-orang besar yang membangun quantum electrodynamic, salah satunya ya beberapa diantaranya Paul Dirac itu nama besar, salah satu nama besarnya. Kemudian Richard Feynman, dia juga ikut menyumbang di teori quantum electrodynamic. Nah, itu Mas. Jadi ini babak ketiganya ya. Jadi in short summary, babak pertama listrik dan magnet sebagai fenomena terpisah. Lalu kemudian ternyata itu satu kesatuan elektromagnetisme oleh penemuan Ørsted dan Faraday yang kemudian diramu oleh James Maxwell. Kemudian ya babak berikutnya yaitu itu babak keduanya ya. Kemudian babak terakhirnya itu adalah setelah penemuan kuantum, elektromagnetisme itu diramu namanya teori quantum electrodynamic yang menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik itu terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut dengan foton, seperti cahaya, sama persis. Jadi satu kesatuan gitu. Oke Mas, ini justru menimbulkan pertanyaan saya sebagai orang awam ini mengenai klasifikasi interaksi dasar itu sendiri Mas. Kita kembali ke yang basic gitu ya. Kalau gravitasi
Itu seperti cerita Masul di episode sebelumnya ya. Itu terjadi itu ada apel jatuh di Newton, Newtonnya jadi mikir kan, ini kalau apel jatuh, kenapa bulan nggak jatuh ke bumi gitu? Kenapa nggak nubruk? Apa yang terjadi gitu? Dan kemudian, oh itu memang ada gaya gravitasi istilahnya gitu. Nah pertanyaan saya Masul, untuk elektromagnetisme ini sendiri, kenapa dalam fisika ini juga diklasifikasikan sebagai interaksi dasar? Karena gini, kalau kita berbicara masalah, kan gini sebenarnya Mas, orang fisika itu menyukai hal yang sederhana, kalau bisa tunggal, banyak itu nggak mau gitu kan. Jadi orang melihat gaya di sekitar kita kan banyak kan, orang mukul ya ada gaya, orang narik ada gaya, gravitasi gaya itu kan. Dia mencoba mengklasifikasi dan mengklasifikasikan paling tadi kalau Mas bilang istilahnya interaksi dasar gitu ya. Orang mencoba mengklasifikasikan lebih sedikit, klasifikasinya lebih baik. Nah, sampai saat ini jadi ada 4 tadi, makanya disebut dengan interaksi dasar. Kenapa disebut interaksi dasar? Karena kalau elektromagnetik sudah nggak bisa dibagi lagi Mas. Jadi gelombang elektromagnetik tadi ternyata isinya partikel. Kalau setelah kuantum ditemukan ya, kuantum kan kuanta kan ya diskrit gitu kan artinya, namanya foton. Lalu orang ada interaksi yang lain, 2 yang lain yang dibawa oleh partikel yang lain. Misalkan kalau kayak interaksi kuat itu dibawa oleh partikel namanya gluon. Interaksi lemah weak force itu yang dibawa oleh partikel WNZ boson gitu. Nah, sampai saat ini orang bilang itu dasar karena belum bisa disatu-satuin. Tapi orang fisika mengidam-idamkan namanya GUT, Grand Unified Theory gitu. Orang fisika itu masih membayangkan bahwa foton atau tadi gluon itu bukan dasar. Itu sebenarnya masih perwujudan dari satu hal yang lebih fundamental lagi. Tapi itu masih teori Mas. Jadi sampai sekarang itu masih 4 itu masih disebut dasar. Harapannya adalah 4 ini bukan dasar. Harapannya adalah suatu saat 4 ini bisa disatukan menjadi apa yang orang bilang sebagai theory of everything itu. Oke. Ya itu menarik sekali Mas. Udah ada filmnya lagi Mas. Oh iya. Nah, itu nggak tahu Mas berapa tahun lagi bisa, mungkin 100 tahun lagi baru ketemu itu theory of everything itu. Mungkin ya. Masul, tadi Masul menyebutkan bahwa elektromagnetisme itu salah satu aplikasinya awal itu adalah dari Marconi ya, yang menemukan teknologi radio itu. Masul bisa dijelaskan secara sederhana Masul, bagaimana konsepnya dari Marconi itu sehingga menggunakan teknologi atau gaya elektromagnetisme ini untuk menyampaikan informasi itu bagaimana Masul? Apa logika yang terjadi di dalamnya? Apakah manusia itu bisa istilahnya memanipulasi gelombang kemudian diterjemahkan menjadi satu hal lain atau bagaimana itu Mas cara kerjanya? Iya. Jadi begini Mas, kadang apa yang tampak rumit kalau dalam fisika itu kan sebenarnya sederhana ya. Termasuk kalau kita berbicara radio itu kan perangkat elektronik ya. Nah, perangkat elektronik yang terkesan rumit itu sebenarnya juga sederhana karena elemen-elemennya itu sederhana Mas. Nah, elemen sederhana yang saya maksud itu kalau kita berbicara rangkaian listrik itu kan ada resistor, ada R ya, R, kemudian kapasitor, biasanya simbolnya C, kemudian ada induktor, simbolnya L gitu. Mas mau pakai elektronik apapun, itu pasti komponen dasarnya itu gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya tentang basic principle dari teknologi radio ini atau basic principle dari teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetisme ini, bisa saya bilang komponen dasarnya itu adalah rangkaian RLC Mas, RLC circuit. Itu tadi gimana cara memanipulasi gelombang ya, RLC circuit. Nah, ceritanya bagaimana RLC circuit ini? Jadi kan kalau R itu kan resistor, itu yang membuat arus mengalir ya. Kalau tidak ada R, arus nggak akan mengalir. Jadi itu hal yang paling dasar lah. Kalau C atau kapasitor itu bisa dibilang device sederhana untuk menyimpan medan listrik. Itu cuma ada 2 plat aja kalau kita berpikir konsep yang paling sederhana. Jadi ada 2 plat logam. Kalau kita kasih potensial, itu dia akan ada medan listrik di antara keduanya.
Nah, kalau induktor itu juga sebenarnya cuma kumparan doang, Mas, cuma lilitan doang. Nah, tadi kan kalau kata Faraday tadi, kalau ada perubahan medan listrik kan menimbulkan perubahan medan magnet kan. Jadi kalau induktor itu dikasih listrik, itu kan nanti akan menimbulkan medan magnet di tengah-tengahnya. Jadi bisa dibilang kalau kapasitor tadi adalah alat untuk menyimpan medan listrik, induktor ini adalah alat untuk menyimpan medan magnet. Nah, berapa medan listrik yang bisa disimpan oleh kapasitor, berapa medan listrik yang bisa disimpan oleh induktor, itu tergantung dari besarnya tadi kapasitor atau induktornya ya. Nah, jadi memanipulasi gelombang elektromagnetik itu tadi sebenarnya adalah memanipulasi tadi 3 komponen tadi, resistor, kapasitor, atau induktornya. Nah, contohnya ketika kita misalkan cari frekuensi di radio nih, saya mau mencari 101 FM misalkan kan, satu gelombang radio, itu sebenarnya kita mengubah nilai entah induktornya, entah resistornya, entah kapasitornya, bukan resistornya, kalau tidak kapasitornya, ya induktornya, sehingga frekuensi dari RLC sirkuit tadi match dengan frekuensi dari gelombang yang dikirim ini gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana lagi kan, tadi gelombang listrik menimbulkan gelombang magnet, gelombang magnet menimbulkan perubahan gelombang magnet menimbulkan gelombang listrik ya. Itu kan bolak-balik terus menerus kan. Nah, frekuensinya tuh bisa diatur di antena di antena apa yang sumbernya itu bisa diatur. Bisa diatur. Cara ngaturnya gimana? Ya tadi dengan mengubah either kapasitor atau induktornya. Nanti penerimanya itu juga sama kayak kita penerima radionya, muter-muter cari satuan gelombang, sebenarnya mengatur kapasitor biar resonansi frekuensi dari RLC sirkuitnya itu match dengan frekuensi dari gelombang yang disiarkan. Nah, itu Mas. Jadi in summary, memanipulasi teknologi elektromagnetik tadi sebenarnya memanipulasi rangkaian RLC sirkuit tadi. Sederhana sekali sebenarnya. Dan seperti yang tadi Mas Sul sampaikan tadi ya, oleh karena kecepatan dari elektromagnetisme itu dari ini sama dengan kecepatan cahaya, maka jangan kaget ya kalau kita seperti ini Pak Mas Sul ya, saya di Indonesia, Mas Sul di Amerika, kita berbicara in real time oleh karena kecepatan dari kecepatan cahaya tadi. Betul. Indonesia Amerika mah nggak delay-nya nggak ini Mas, nggak nyata gitu. Kalau dari matahari aja kalau nggak salah 8 detik kalau nggak salah. Cuma 8 detik. Jadi kita lihat matahari itu matahari yang eksis 8 detik yang lalu sebenarnya. Oke Mas Sul, ini setelah tadi ke zaman radio Marconi, saya ingin loncat Mas Sul ke masa depan nih, istilahnya hampir ke masa depan. Seperti tadi Mas Sul menyebutkan dikit mengenai quantum teknologi. Mas Sul mungkin bisa berikan preview sedikit Mas Sul. Apa sih quantum teknologi itu dilihat dari perkembangan elektromagnetisme itu sendiri? Jadi gini Mas, kalau quantum itu eksis 1920-1930 ya. Katakanlah udah 1 abad lah umurnya sekarang ini. Teknologi yang berbasis pada teknologi kuantum itu sebenarnya sudah banyak sekali Mas. Nah, ini saya sebut saja ya, dari yang paling sederhana aja. Teknologi semikonduktor. Nah, jadi kan kalau kita berbicara kuantum itu kan bagaimana memanfaatkan si kuanta partikel tadi kan. Kalau konteksnya elektromagnetik tadi, kuanta dari gelombang elektromagnetik itu kan foton ya, pembawa gelombang elektromagnetik tadi kan partikel namanya foton kan. Jadi kalau kita berbicara teknologi kuantum yang berbasis elektromagnetik ya, kita berbicara teknologi apa yang memanfaatkan si foton tadi sebagai individu dari gelombang elektromagnetik. Nah, itu banyak Mas. Semuanya biasanya dirangkum judulnya adalah photonic technology. Jadi kalau kita googling photonic technology itu yaitu payungnya itu dalam photonic technology untuk teknologi kuantum berbasiskan elektromagnetik. Apa saja sih yang
yang muncul. Yang pertama untuk komunikasi jelas, Mas. Jadi untuk komunikasi kan. Jadi karena super sensitive communication biasanya, itu satu. Yang kedua, yang sekarang lagi rame adalah pemanfaatan foton tadi untuk quantum computing. Yeah. Nah, saya kan di Fermilab kan, baru minggu lalu saya balik dari Fermilab. Jadi Fermilab itu punya satu divisi quantum computing kan. Saya nanya kan, ada kawan yang, kalau saya bukan di divisi quantum computing gitu kan, saya fundingnya itu sampai 150 juta US dollar gitu. Wow. Untuk quantum computing itu baru di Fermilab aja. Kemudian baru tadi malam teman saya mengirim link tentang startup quantum computing gitu. Nah, jadi kalau tadi berbicara apa sih teknologi masa depan yang berbasis quantum electromagnetic, saya bisa bilang salah satunya adalah pemanfaatan foton tadi untuk quantum computing. Ini sedang ramai sekali di seluruh dunia. Berbagai lembaga riset sedang berlomba-lomba untuk menciptakan quantum computing. Beberapa sudah mencapai. Kalau istilahnya kan ingin meningkatkan qubit ya. Kalau komputer kita kan, kita tinggal komputernya berapa bit, berapa byte kan. Itu istilah komputer kan. Nah ini qubit. Wah, dia lembaga ini sudah berhasil sampai sekian qubit gitu. Nah, karena yang dijanjikan dari quantum computing ini adalah perhitungan komputasi yang kalau komputer biasa meskipun pakai parallel computing dan sebagainya itu bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan, pakai quantum computing ini cuma beberapa detik doang. Itu yang dijanjikan oleh quantum computing, Mas. Ini lagi ramai sekarang. Karena kalau bit itu kan on off ya. Kalau kita bedah komputer, itu kan komputer itu isinya kan dibangun atas logic binary kan, biner. 1 dan 0. 1 dan 0 gitu kan, on off. Jadi kalau ada nanti implementasi on off-nya bisa banyak. Misalkan kalau dikasih 5 volt itu masuknya 1, kalau nggak ada tegangan itu 0 gitu. Itu binary. Nah, kalau quantum itu basicnya saja sudah beda karena bukan lagi 1 0, Mas. Karena quantum itu punya prinsip ketidakpastian selain ada prinsip ketidakpastian, ada prinsip superposisi. Superposisi itu selain state 1 0 itu juga ada state interferensi dari 1 0 ini. Itu yang dieksploitasi untuk menjanjikan kecepatan komputasi. Itu, Mas. Oke. Quantum computing kalau menurut saya salah satu teknologi masa depan sih, saya bisa bilang masa depan. Masa kini masih laptop. dan ini Mas Sul udah membuka ya kesempatan kita untuk topik episode berikutnya ini yang sangat menarik sekali terkait dengan quantum teknologi. Tadi Mas Sul udah sebutkan ya mengenai superposisi dan juga ketidakpastian ini. Saya jadi teringat sama uji Schrödinger cat ya, itu apa itu. Ini mengenai superposisi itu sendiri. Tapi ini untuk episode berikutnya kita akan specifically berbicara mengenai konsep ini. Satu konsep yang bagi orang awam sebenarnya susah untuk diterima, namun mungkin bisa dijelaskan nanti Mas Sul di episode berikutnya. Mas Sul, terima kasih Mas Sul bincang-bincang kita malam hari ini. Saat ini kita berbicara mengenai elektromagnetisme, mulai dari sejarahnya udah jelaskan Mas Sul, perkembangannya, dampaknya, dan juga merambah dikit ke dunia kuantum yang tidak terlepas dari perkembangan elektromagnetisme itu sendiri. Mas Sul, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi Mas Sul di topik-topik yang berikutnya. Siap. Oke Mas Sul. Sama-sama, Mas. Terima kasih Mas Sul. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.